Baiklah, di video kali ini saya akan membahas definisi titik garis bidang dalam dimensi ruang. Yang pertama itu adalah titik. Sebuah titik berdimensi 0 hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai ukuran ataupun besar. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, titik D, dan sebagainya. Kemudian garis. Garis merupakan benda berdimensi 1 yang dipresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan yaitu huruf K, atau dengan menggunakan nama ruas garisnya, misalkan garis AB, BC, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bidang. Secara umum, bidang merupakan konsep geometri yang merujuk pada suatu datar atau permukaan rata yang meluas ke segala arah tanpa batas. Bidang tidak memiliki tebal ataupun ketebalan dan dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Sebuah bidang dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital yang diletakkan di titik-titik sudut bidang tersebut, atau dengan menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, atau huruf kecil. Contohnya ini bidang A, B, F, E. Kemudian ruang. Dalam geometri, ruang adalah konsep yang merujuk pada keseluruhan tiga dimensi atau tiga dimensi yang meluas tanpa batas. Ruang digunakan untuk memodelkan objek tiga dimensi seperti bola, kubus, piramida, dan berbagai bentuk lainnya. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu hubungan titik garis bidang dalam dimensi ruang. Yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis, kemudian yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Contohnya itu titik A terletak pada garis K. Kemudian yang kedua itu titik terletak di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Contohnya itu titik B ini tidak menjadi bagian dari garis L. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh hubungan titik dan garis dalam dimensi ruang. Saya contohkan hubungan titik dan garis di dalam kubus. Contohnya ini, terletak yang disebut dengan terletak pada garis, contohnya itu titik A terletak pada garis AB. Titik A ini terletak pada garis AB. Kemudian yang kedua itu terletak di luar garis, contohnya itu titik D terletak di luar garis AB. Contohnya dalam kubus ini, titik D ini tidak menjadi bagian dari garis AB, makanya disebut terletak di luar garis. Kemudian yang kedua yaitu hubungan titik dan bidang. Sama di sini juga hubungan titik dan bidang itu ada dua. Yang pertama titik terletak pada bidang, kemudian yang kedua titik terletak di luar bidang. Titik disebut terletak pada bidang apabila titik tersebut ada pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Contohnya itu titik A terletak atau berada di dalam bidang A, B, C, D, maka disebut terletak pada bidang. Yang kemudian yang kedua itu titik terletak di luar bidang. Titik di luar bidang apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari bidang. Contohnya itu titik B, ini tidak menjadi bagian dari bidang A, B, C, D karena ada di luar. Kemudian di sini saya akan memberikan contohnya, contoh hubungan titik dan bidang dalam dimensi ruang. Saya memakai kubus. Contoh titik terletak pada bidang. Contohnya titik F terletak pada bidang, titik F terletak pada bidang A, B, F, E. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik H terletak di luar bidang, A, B, F, E, dan sebagainya. Contohnya ini titik H tidak terletak di bidang A, B, F, E, makanya disebut titik terletak di luar bidang. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan garis dan bidang. Hubungan garis dan bidang itu ada tiga. Yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis tidak terletak pada bidang, yang ketiga garis menembus atau memotong bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis tersebut menjadi bagian dari bidang. Contohnya itu garis K menjadi bagian dari bidang ini.
terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis tidak terletak pada bidang. Garis disebut tidak terletak pada bidang apabila garis tersebut tidak menjadi bagian dari bidang. Contohnya itu garis K ini tidak menjadi bagian dari bidang ini. Kemudian yang ketiga itu garis menembus atau memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Nah, jadi disebut garis menembus atau memotong tuh jadi garis K ini menembus bidang ini. Contohnya, contoh hubungan garis dan bidang dalam dimensi ruang, kubus. Garis terletak pada bidang, contohnya itu garis AB terletak pada bidang ABFE. Nah, garis AB ini terletak pada bidang ABFE. Kemudian yang kedua, contoh yang garis menembus atau memotong bidang, contohnya itu garis BF menembus bidang ABCD. Nah, garis FB atau BF ini menembus bidang ABCD. Kemudian yang ketiga ini garis tidak terletak pada bidang, contohnya tuh garis EF tidak terletak pada atau sejajar dengan bidang ABCD. Nah, garis EF ini jika diperpanjang, terus juga bidang yang diperpanjang, ini tidak terletak di atasnya. Nah, ini disebut contohnya itu. Nah, buat teman-teman yang ingin file PPT dari yang sudah dijelaskan tadi, bisa langsung download aja, linknya ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.